Bismillahirrahmanirrahim, selamat berjumpa lagi dan kali ini kita akan bicara soal hilirisasi, yaitu sebuah kata yang sedang in akhir-akhir ini. Sebetulnya makna dari hilirisasi tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah semangat. Jangan kita itu hanya bersemangat menjual atau mengekspor bahan baku. Tetapi bahan baku yang kita miliki ini harus dibikin produk lain sehingga mempunyai added value, menyerap lapangan kerja, dan mendapatkan profit yang jauh lebih tinggi ketimbang menjual bahan baku. Dan yang keempat adalah dengan kegiatan hilirisasi ini kita menambah satu poin lagi mengenai citra Indonesia di pentas internasional. Kenapa hilirisasi ini adalah penting? Ada kaitannya dengan judul yang lalu, bahwa kalau kita memproduksi sejumlah 75.000 produk, di mana satu produk itu menyerap tenaga kerja 1.000, berarti ada 75 juta tenaga kerja yang bisa kita himpun. Dan kalau 75 juta tenaga kerja yang bisa kita himpun, ditambah anak istri, anak 2, istri 1, berarti dengan dirinya adalah 4 kali 75 juta, itu artinya 300 juta jiwa manusia terselamatkan. Jadi kaitannya dengan hilirisasi ini adalah seiring dengan semangat no import anymore. Artinya janganlah melakukan import lagi, kecuali untuk hal-hal yang satu, kita belum bisa membuatnya. Kedua, barang tersebut memang dibutuhkan untuk menjadi pendukung atau supporter dari kegiatan industri yang kita miliki. Misalnya berbagai permesinan dengan teknologi tinggi yang mana kita belum mampu membuatnya tetapi dibutuhkan oleh kegiatan industri kita. Maka semangat hilirisasi ini harus tetap ditegakkan seiring dengan semangat berdikari. Dan saya ingat persis pada waktu pertemuan kami, di mana kami mewakili Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, ketemu dengan calon presiden yang saat itu Bapak Jokowi yang masih dalam status gubernur DKI. Setelah kita berbincang-bincang antara kami dari organisasi furniture dan kerajinan dengan Pak Jokowi sebagai calon presiden, membuat komitmen secara lisan bahwa kami menanyakan komitmennya seorang Joko Widodo ketika kelak menjadi presiden. Waktu itu saya sampaikan, Pak Joko, apakah nanti setelah jadi presiden akan dibiarkan kegiatan ekspor bahan baku? Sebagai contoh, rotan, kayu, dan bahan baku yang lain. Waktu itu Pak Jokowi dengan tegas mengatakan, tidak Pak Noto, karena kita sudah sepakat bahwa kita adalah lebih berorientasi kepada kegiatan ekspor, karena kita yakin dengan kita ekspor mendulang devisa, menyerap lapangan kerja, menaikkan citra Indonesia di pentas internasional, dan lain-lain. Makanya sesungguhnya kata-kata hilirisasi yang baru akhir-akhir ini ramai dibicarakan, sebetulnya sejak zaman Orde Barunya Pak Harto pun hilirisasi ini sudah
dicanangkan. Sebagai contoh, pada waktu kami berdialog dengan almarhum Pak Harto, itu kami yang bersuara paling lantang untuk supaya pemerintah, dalam hal ini Presiden, menyetop kegiatan ekspor bahan baku yang bernama rotan dan kayu. Nah, waktu itu Pak Harto langsung menyetujui, sehingga siapapun yang melakukan ekspor rotan itu dianggap kegiatan yang smuggle, artinya kegiatan penyeludupan yang ilegal. Saya kira ini makna dari hilirisasi yang sangat penting karena mempunyai berbagai manfaat. Saya ulangi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa, citra Indonesia di pentas internasional, dan juga profit atau benefit yang jauh lebih tinggi ketimbang kita mengekspor bahan bakunya. Terima kasih.